Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rukiah. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan ke-6, pembelajaran sosial emosional. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Muhammad Khairul Anam ST dan pengajar praktis saya yaitu Bapak Agus Prihanto SPD MPD. Peristiwa pembelajaran modul 2.2 ini dimulai dari tanggal 2 September 2024. Modul 2.2 merupakan bagian dari paket modul 2 yang bertujuan menguatkan paradigma dan praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Tujuan dari modul ini adalah agar CGP mampu secara aktif menerapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis well-being. Tujuan berikutnya yaitu CGP paham dan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman sehingga seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis well-being secara optimal. Adapun kegiatan pembelajaran modul 2.2 ini adalah sebagai berikut. 3 September 2024 mulai dari diri. Pada pembelajaran kali ini, CGP diminta untuk merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dirinya. Dari pembelajaran kali ini, saya melakukan refleksi kompetensi sosial dan emosional. Saya menceritakan tentang peristiwa yang pernah saya alami yang merupakan pengalaman yang kesedihan, kemunduran, kekecewaan, atau kemalangan yang akhirnya membantu saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Di 3 September 2024 juga membahas tentang eksplorasi konsep forum diskusi. Pada eksplorasi konsep ini dipaparkan penjelasan secara mendalam tentang konsep-konsep pembelajaran sosial dan emosional. Dalam kegiatan ini, CGP diminta untuk berdiskusi secara mandiri dengan menuliskan tanggapan-tanggapan di notes-notes yang terdapat di LMS. Pada eksplorasi konsep ini juga CGP diminta untuk memberi tanggapan terhadap kasus sosial emosional yang dialami Bapak Eling dan menjalankan tugasnya sebagai guru. Dalam eksplorasi konsep kali ini saya mengkaji berbagai konsep yang baru bagi saya sehingga membuka wawasan saya tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Berdasarkan pengetahuan yang didapat, saya diminta membuat perbandingan bagaimana perubahan pemikiran saya dari sebelum belajar PSE dan setelah belajar PSE. Di 6 September 2024, ruang kolaborasi kerja kelompok. Dalam kegiatan ruang kolaborasi ini, CGP dibagi ke dalam kelompok sesuai dengan tingkatan kelas tempat CGP mengajar, SD, SMP, dan SMA. Dalam kelompok tersebut, CGP berdiskusi untuk menyusun rencana penerapan dari pembelajaran sosial emosional terhadap murid-muridnya dan rencana penguatan PSE terhadap rekan guru dan PTK lainnya di sekolah. Dalam kegiatan kali ini, saya bersama rekan anggota kelompok lainnya merancang perencanaan penerapan pembelajaran PSE dalam upaya meningkatkan kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan keputusan yang bertanggung jawab, baik terhadap murid maupun penerapan terhadap rekan guru dan PTK lainnya. Di 9 September 2024, ruang kolaborasi, presentasi, dan diskusi.
Pada ruang kolaborasi kali ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan kelompok lain memberi tanggapan dan pertanyaan. Dalam pembelajaran kali ini, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, sementara kelompok yang lain memberi tanggapan dan pertanyaan. Pada kegiatan kali ini, saya banyak memperoleh tambahan pengetahuan tentang berbagai strategi penerapan pembelajaran untuk meningkatkan KSE murid maupun guru dan rekan PTK lainnya. Pada 17 September 2024, demonstrasi kontekstual. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, CGP diminta untuk merancang RPP dan modul ajar yang mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di dalamnya. Dalam RPP tersebut, minimal harus mengembangkan dua kompetensi sosial emosional dengan memberikan alasan mengapa memilih kompetensi tersebut untuk dikembangkan. 12 September 2024 elaborasi pemahaman. Pembelajaran kali ini dipandu oleh instruktur CGP yaitu Ibu Esti Tiaswening. CGP mendapat pemahaman lebih mendalam tentang penerapan sosial emosional serta kompetensi-kompetensinya di dalamnya. Dalam pembelajaran kali ini semakin membuka wawasan saya tentang pentingnya pembelajaran sosial emosional diterapkan di sekolah. Saya juga mendapat berbagai pengetahuan baru tentang bagaimana penerapan PSE di sekolah, baik melalui pembelajaran eksplisit, penerapan budaya positif maupun melalui integrasi terhadap pembelajaran dengan kurikulum. Pada 14 September 2024 Lokakarya 3, kegiatan Lokakarya 3 di SMKN 3 Pandeglang. Pada pertemuan kali ini, CGP diminta untuk mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada kegiatan ini, CGP saling memberikan masukan tentang praktek mengajar yang dilakukan oleh rekan guru CGP lainnya. Selain itu, pada lokakarya ini, PP juga memberikan contoh bentuk-bentuk penerapan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. CGP juga diminta untuk merancang strategi pengimbasan pembelajaran sosial emosional ini di sekolahnya terhadap rekan guru, kepala sekolah, maupun rekan PTK lainnya. Pada 19 September 2024, koneksi antar materi. Pada kegiatan koneksi antar materi kali ini, CGP diminta untuk membuat kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. CGP juga diminta untuk membuat koneksi modul 2.2 dengan modul-modul sebelumnya. Tugas lain dari koneksi antar modul kali ini adalah CGP diminta untuk merefleksikan perubahan pemikiran dari sebelum mempelajari modul dengan setelah mempelajarinya. CGP juga diminta menyimpulkan 3 hal berdasar yang penting berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional serta rencana penerapan PSE di kelas dan di sekolah. September 2024 CGP diminta implementasi refleksi dan yang kedua, feeling atau perasaan. Perasaan saya selama pembelajaran berlangsung merasa termotivasi untuk dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional ini di kelas maupun mensosialisasikannya terhadap rekan guru dan PTK lainnya. Perasaan lainnya adalah merasa memperoleh jawaban tentang berbagai permasalahan psikologis yang saya alami, baik terkait permasalahan emosional diri sendiri maupun permasalahan dalam hubungannya dengan murid maupun juga dengan rekan sejawat. Berbagai penerapan pembelajaran sosial emosional yang dipraktikkan bisa mengembalikan semangat belajar saya sebagai CGP yang mulai menurun semangatnya, sehingga saya dapat kembali fokus, kembali semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, vending, pembelajaran. Banyak pembelajaran yang saya peroleh dari modul 2.2 kali ini. Salah satu di antaranya adalah kenyataan bahwa pembelajaran sosial emosional merupakan bagian dari tugas seorang guru untuk menuntun murid-muridnya dalam mencapai kebahagiaan, terutama kesejahteraan psikologisnya, well-being, sehingga penguasaan KSE harus menjadi tujuan dari pembelajaran semua guru. Selama ini saya berpikir bahwa hal yang berkaitan dengan emosional dan psikologis murid adalah wewenang dari guru BK saja.
Dan pembelajaran sosial emosional harus diterapkan secara sengaja dan terencana, baik melalui pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pengajaran guru dan kurikulum, maupun melalui penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Guru dan PTK juga perlu dikuatkan KSE-nya, sehingga dapat menciptakan ekosistem sekolah yang nyaman dan menyenangkan, agar setiap individu di dalamnya dapat mengembangkan potensi akademisnya dan mencapai kesejahteraan psikologisnya. 4. Futur penerapan. Penerapan yang akan saya laksanakan adalah akan merancang pembelajaran sosial emosional di kelas, baik melalui pembelajaran eksplisit maupun melalui integrasi dalam kegiatan mengajar. Bekerja sama dengan rekan guru untuk menciptakan iklim dan budaya positif di sekolah, sehingga tercipta ekosistem sekolah yang nyaman dan menyenangkan, di mana setiap individunya memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi akademiknya dan memperoleh kesejahteraan psikologi. Mendukung penguatan KSE, rekan guru dan PTK lainnya di sekolah dengan cara menjadi teladan dalam penerapan KSE, belajar merefleksikan dan mengembangkan diri untuk mengimplementasikan KSE, serta berkolaborasi membentuk komunitas belajar dan pendampingan sejawat dalam penerapan PSE di sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.